cara berhenti menimbun barang untuk hidup lebih tenang dan rumah rapi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu sedang merasa rumah sudah penuh sesak. Sampai-sampai mau jalan saja harus melakukan gerakan akrobatik demi menghindari tumpukan barang yang tidak jelas fungsinya. Fenomena menimbun barang atau hoarding ringan ini memang sedang menjamur, apalagi sekarang belanja daring semudah mengedipkan mata saat melihat diskon tanggal kembar yang menggoda iman. Rasanya lemari baju sudah teriak minta tolong karena dipaksa menelan daster-daster baru. Padahal daster lama yang sudah bolong di ketiak masih saja disimpan dengan alasan buat kenang-kenangan. Sebuah artikel psikologi rumah tangga menyebutkan bahwa menimbun barang berlebih sebenarnya bisa meningkatkan hormon stres karena otak kita merasa terbebani oleh pemandangan yang berantakan setiap hari. Jadi, membahas cara berhenti menimbun barang ini penting sekali supaya kesehatan mental kita terjaga dan rumah tidak berubah fungsi menjadi gudang raksasa yang dihuni oleh manusia. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir bahwa setiap barang yang ada di rumah itu butuh biaya sewa berupa tenaga kita untuk membersihkannya. Bayangkan saja, ibu harus mengelap debu di 10 pajangan keramik yang sebenarnya cuma jadi sarang laba-laba dan tidak pernah dilirik oleh suami, apalagi tamu. Tips paling ampuh adalah menerapkan aturan satu masuk, satu keluar. Jadi kalau ibu beli satu panci baru, maka satu panci lama yang pegangannya sudah goyang harus rela dilepaskan. Jangan biarkan panci lama itu mendekam di pojok lemari bawah dengan harapan suatu saat akan diperbaiki. Karena kita semua tahu itu hanyalah janji palsu seorang ibu rumah tangga. Ruang di dalam rumah kita itu sangat berharga, jauh lebih mahal daripada harga barang-barang diskonan yang sebenarnya kita tidak butuh-butuh amat. Poin kedua adalah berhenti menjadikan rumah sebagai museum barang pecah belah atau pakaian yang ukurannya sudah tidak masuk di akal lagi. Ibu pasti punya celana jeans zaman sebelum punya anak 2 yang disimpan dengan harapan berat badan akan turun secara ajaib dalam semalam tanpa olahraga. Simpanlah barang yang memang muat dan nyaman dipakai sekarang. Karena melihat baju sempit setiap hari itu malah bikin kita merasa bersalah dan bukannya termotivasi. Kalau memang sudah tidak muat, lebih baik disedekahkan saja kepada saudara yang membutuhkan agar barangnya jadi lebih bermanfaat dan mendatangkan pahala. Membiarkan lemari bernapas lega akan membuat ibu lebih mudah memilih baju di pagi hari tanpa harus emosi jiwa karena tumpukan kain yang longsor menimpa kepala. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hobi mengumpulkan wadah plastik atau stoples bekas selai yang jumlahnya sudah bisa buat buka toko kelontong sendiri. Kita sering merasa sayang membuang wadah plastik karena mikirnya nanti buat tempat sambal. Padahal stok sambal di kulkas cuma 1 mangkuk, tapi wadahnya ada 50 buah. Sortirlah mana wadah yang tutupnya masih lengkap dan tidak kusam, lalu sisanya silakan diberikan kepada tukang sayur atau didaur ulang saja. Jangan sampai dapur kita terlihat seperti markas rahasia pengepul barang bekas hanya karena kita terlalu protektif pada plastik tidak berdosa itu. Dapur yang rapi dengan jumlah barang yang pas akan membuat mood memasak ibu jadi naik drastis dan masakan pun terasa lebih lezat karena hatinya senang. Cara keempat adalah membatasi diri saat melihat promo tebus murah di supermarket yang seringkali menjadi jebakan Batman bagi ibu-ibu yang ingin hemat. Seringkali kita membeli ember atau baskom tambahan hanya karena harganya cuma Rp5.000. Padahal di rumah stok ember sudah cukup untuk menampung air hujan 1 RT. Ingatlah bahwa barang murah yang tidak terpakai itu sebenarnya adalah pemborosan yang nyata karena hanya menghabiskan ruang bernapas di dalam rumah. Jadilah ibu yang tegas dengan berkata tidak pada barang-barang
yang sekiranya hanya akan menambah beban kerja saat hari beberes rumah tiba. Fokuslah pada kualitas barang, bukan pada kuantitas yang hanya bikin mata sepet saat melihat sudut ruangan penuh dengan tumpukan barang tidak bermakna. Kelima, cobalah untuk rutin melakukan audit barang sebulan sekali, tanpa rasa iba yang berlebihan pada benda mati yang tidak bisa membalas cinta kita. Pilih satu laci atau satu sudut kecil saja, supaya ibu tidak merasa kelelahan atau stres melihat gunung barang yang harus dipilah sekaligus. Buang semua struk belanjaan tahun lalu, pulpen yang tintanya sudah macet, atau karet gelang yang sudah getas karena terlalu lama disimpan di laci meja rias. Hal-hal kecil seperti ini kalau dibiarkan menumpuk, akan menciptakan aura berat di dalam rumah yang membuat kita jadi gampang marah-marah tanpa sebab. Dengan membuang sampah-sampah kecil ini, secara tidak sadar, ibu sedang membuang beban pikiran yang selama ini menghimpit secara perlahan namun pasti. Pesan penutup untuk kita semua adalah rumah itu seharusnya menjadi tempat kita beristirahat dan mengisi energi, bukannya malah menjadi sumber kelelahan baru karena urusan barang. Memang sulit menahan godaan untuk tidak menambah barang. Tapi hidup minimalis dan rapi itu adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Mari kita sedikit mengkritik diri sendiri yang kadang lebih sayang pada barang daripada kenyamanan. Anggota keluarga yang butuh ruang untuk bermain dan bergerak bebas. Jangan sampai kita menjadi budak dari barang-barang yang kita beli sendiri dengan susah payah menggunakan uang belanja bulanan. Optimislah bahwa kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola isi rumah agar hidup jadi lebih tenang dan damai. Cobalah untuk lebih selektif. Dan jangan biarkan satupun barang masuk ke rumah tanpa kegunaan yang jelas dan pasti. Kita adalah ratu di istana kita sendiri. Jadi, kitalah yang berhak menentukan siapa saja penghuninya, termasuk urusan perabotan dan pernak-pernik kecil. Tetap semangat menjalani hari sebagai ibu rumah tangga yang cerdas, rapi, dan tentunya selalu bahagia tanpa beban tumpukan barang. Semoga rumah ibu selalu menjadi tempat paling nyaman di dunia bagi suami dan anak-anak tercinta setelah lelah beraktivitas di luar sana. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan ini. Dan mari kita mulai aksi beberes rumah sekarang juga dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya yang akan selalu menemani keseharian ibu dalam mengurus rumah tangga dengan cara yang paling asyik. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.